Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dalam satu hari ini, diambil dari kitab 1 Tawari pasal 4 ayatnya yang ke-10. Demikianlah bunyinya. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, secara jujur saya mau katakan bahwa setelah saya membaca ayat ini, terjawablah pertanyaan saya selama ini. Saudara, ayat ini telah dijadikan menjadi sebuah lagu, yaitu lagu pop rohani yang beberapa lama saudara saya mengikuti lagu ini sering dinyanyikan oleh gereja-gereja tertentu, dan ada di dalam kaset-kaset YouTube dan TikTok yang sekarang berkembang. Waktu saya mendengarkan itu bertanya dalam hati, kira-kira siapa sih pengarang lagu ini? Ternyata begitu saya baca ayat ini, ternyata sumber lagu itu adalah berasal dari ayat ini, saudara. Kemudian dengan penasaran saya mencari siapa sih Yabes itu, saudara? Karena ayat ini adalah doa dari seorang figur yang bernama Yabes. Saya cari-cari kemudian dapat satu informasi bahwa Yabes itu dalam bahasa Ibrani memiliki arti yang sebenarnya negatif, yaitu artinya tenggelam dalam kesedihan. Itu arti Yabes. Yabes itu adalah seorang pria yang keturunan suku Yehuda. Yabes itu dilahirkan dengan kesakitan. Karena itulah ibunya memberi namanya Yabes, yang artinya adalah kesakitan atau penyebab kesakitan. Namun saudara, Yabes itu telah dimuliakan, dia diperlakukan lebih daripada saudara-saudaranya. Walaupun dia awalnya adalah seorang pemurung dalam hidupnya karena kesakitan yang sering menimpanya, sehingga dia selalu murung dan murung.
Tetapi Yabes adalah seorang figur yang tidak menyerah, dan dia tidak mau kalah oleh sakitnya, tetapi dia tahu kepada siapa dia harus mencari pertolongan. Dia berdoa kepada Tuhan, dan kita melihat dalam nas ini doa yang sungguh-sungguh yang dia serukan kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan. Dan dengan sungguh-sungguh juga Tuhan mendengarkan doanya, dan dikatakan oleh firman Tuhan, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, apa doa Yabes? Yabes meminta berkat Allah, Yabes meminta perluasan daerah, Yabes meminta pernyataan Allah, perlindungan dari segala malapetaka. Saudara yang kekasih, kita melihat bagaimana kesaksian Alkitab ini menolong Yabes. Tuhan menolongnya, Tuhan membalikkan keadaannya, dan di dalam doanya Tuhan hadir, dan Tuhan memberikan perlindungan kepadanya. Sehingga saudara, tentu yang arti namanya tenggelam dalam kesedihan telah diubah. Saudara, kalau ayat ini berbicara kepada kita, dan di hidup kita ini, saudara, diingatkan kembali apapun yang sedang kita alami, supaya kita jangan tenggelam dalam kesedihan kita. Ada banyak hal yang membuat kita sedih. Kalau Yabes, dia sedih karena penyakit, mulai dari lahir dia mengalami kesakitan. Ya, mungkin konteks kita berbeda. Ada banyak penyakit yang kita sedang alami, kesedihan yang kita alami yang berasal dari tekanan-tekanan kehidupan, yang berasal dari masalah-masalah silih berganti datang di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak diperlakukan dengan baik oleh orang lain, diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Mungkin yang membuat kita sedih karena apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi Tuhan tidak menginginkan saya dan saudara tenggelam dalam kesedihan itu. Caranya bagaimana? Dari Yabes kita belajar. Caranya adalah datanglah kepada Tuhan. Siapakah kita yang bisa menanggung sendiri kesedihan kita? Siapakah kita yang bisa menanggung sendiri tekanan-tekanan yang datang dalam hidup kita? Kekecewaan, harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, kita tanggung itu sendiri. Siapakah kita? Kita adalah manusia yang terbatas, saudara. Karena itu Yabes menjadi tiruan bagi kita. Datanglah kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia maha kasih, dia maha adil, dia maha penolong. Kuasanya tidak terbatas. Dia menolong siapapun. Tidak hanya Yabes yang ditolong, tetapi saudara dan saya juga ditolong oleh Tuhan dalam setiap keterbatasan kita. Karena itu saudara, kalaupun kita boleh diizinkan Tuhan meminta, sama seperti permintaan Yabes itu, mintalah berkat dari Allah. Jangan minta berkat dari dunia. Jangan minta berkat dari kuasa-kuasa kegelapan. Sumber berkat kita hanya satu, yaitu Tuhan. Kalau kita menginginkan perluasan daerah, kita minta juga perluasan daerah dari Tuhan. Tidak perlu mengambil perluasan daerah dengan cara yang curang. Kalau kita menginginkan perlindungan dari segala malapetaka dan penyakit, mintalah dari satu kuasa, yaitu kuasa Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan yang adil, Tuhan yang sanggup dan mampu, Dia dapat saudara mendengarkan kita, dan Tuhan berdaulat untuk mengubah keadaan kita. Dia tidak menginginkan kita tenggelam dalam masalah kita, tetapi mari kita keluar bersama-sama. Dia kirimkan pelampung keselamatan kepada kita. Apakah pelampung keselamatan itu? Yaitu doa-doa kita. Seperti yang Tuhan katakan bahwasannya, setiap orang yang tenang maka dia dapat berdoa. Dan nyanyian yang sering kita nyanyikan adalah Tunghalak namar gogodo sipar tangiangi dok dok pesi taonon dang olo talui. Bahkan Martin Luther berkata, ora et labora, bekerja dan berdoa, bekerja dan berdoa. Kita tidak disuruh hanya berdoa, tetapi juga bekerja. Sebaliknya, kita tidak cukup hanya bekerja, tetapi juga kita disuruh untuk berdoa. Doa adalah pelampung keselamatan kita. Doa adalah sarana bagi kita bertemu dengan Tuhan. Doa adalah sarana bagi kita untuk meminta kekuatan, pertolongan, kesembuhan, keselamatan
yang berasal dari Tuhan. Dan Tuhan setia dan adil akan menolong kita sehingga kita tidak tenggelam di dalam kesedihan kita, tetapi kita akan keluar dari masalah, dari kesedihan, dalam tekanan hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan tahu dan Tuhan mendengar setiap doa kita. Tuhan ada dalam kesesakan kita semuanya. Tuhan berkata, berserulah dalam kesesakan, maka Dia akan mendengarkan kita. Ini keyakinan kita dan percaya kita kepada Tuhan, sumber kekuatan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang mendengarkan seruan kami dalam kesesakan. Kami bersyukur memiliki Allah yang tulus hati, tidak menginginkan kami tenggelam dalam pergumulan kami, tetapi Tuhan mau kami bangkit berdiri, berenang, bahkan melawan arus sekalipun. Tuhan beri kami kekuatan. Terima kasih. Setiap doa adalah jalan bagi kami untuk berbicara kepada Tuhan. Setiap doa adalah sarana kami untuk bertemu dengan Tuhan. Setiap doa adalah sarana bagi kami untuk menyampaikan setiap keluh kesah kami. Dan doa adalah sarana bagi kami untuk kami mengetahui Tuhan melihat dan peduli atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu untuk seperti Yabes kecil yang tidak putus asa dalam kesedihan, dalam tekanan, tetapi berjuang di dalam doa, di dalam pergumulan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.